Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Francisca Uli Marsita, SLMU, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini, pada kesempatan ini, di sini kami akan memaparkan mengenai materi yang telah diamanatkan kepada kami mengenai pidato Presiden Joko Widodo di mana hari lahir Pancasila. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari moderator kami. Perkenalkan, nama saya Fadila sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Saya Arianto Wijaya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Diamana Putra sebagai pemateri. Oke, untuk moderatornya dilanjut oleh saudari Fadila. Baiklah teman-teman, materi kita kali ini adalah pidato Presiden Joko Widodo di hari lahir Pancasila. Baiklah, dari hasil dari pidato Jokowi, Pancasila merupakan hasil dari kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno pada Piagam Jakarta pada 22 Juni dan rumusan final pada 18 Agustus tahun 1945 yang merupakan hasil dari jiwa besar para founding fathers dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kodrat bangsa kita adalah keberagaman, namun saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita dan sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila, diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong dan ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, peran aktif para tokoh agama, masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, media, jajaran birokrasi, militer, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan serta kembali ke jati diri sebagai bangsa yang berjiwa gotong royong, bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar, dan anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Baiklah teman-teman, resume kali ini bisa kalian lihat dari halaman 30, yaitu pada link pertama dari upacara dari
Pidato lengkap Jokowi di hari upacara lahirnya Pancasila. Baiklah teman-teman, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Dio Amana Putra tentang negara Indonesia adalah negara Pancasila. Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Menurut Salahuddin Wahid, negara Indonesia adalah negara Pancasila yang maksudnya adalah Indonesia adalah negara yang kebijakannya berdasarkan pada prinsip Pancasila serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara, karena Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia yang menjadi suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia dan lahir dari keringat dan tetesan air mata para pejuang kemerdekaan Indonesia dari jajahan bangsa asing. Sesuai dengan pidato Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan rumusan Pancasila adalah jiwa besar para founding father, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara. Jadi negara Pancasila ini adalah negara Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Arif mengenai tantangan negara Pancasila ke depan. Untuk pertanyaan bisa dilihat di halaman 30 pada buku kita. Pertanyaan kedua itu tantangan negara Pancasila. Kenapa negara Pancasila ada tantangan? Menurut Mulyono Sri Hutomo yang dikutip pada tanggal 15 Desember 2020 yang dikutip dari Indo Maritim ID yang menjelaskan bahwa peran Pancasila yang paling menonjol sejak awal kemerdekaan negara Indonesia adalah mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian sendiri, percaya diri, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Di antara kemajemukan itu membutuhkan pembentukan watak bangsa yang kuat. Maka dari itu tantangan dari negara Pancasila di masa depan ialah bagaimana peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat dalam suatu negara tersebut dalam mempertahankan eksistensi ideologi Pancasila sebagai ideologi yang besar dunia yang digunakan di Indonesia. Terus ideologi tersebut diharapkan dapat tertanam dalam setiap bangsa di Indonesia sehingga membuat lunturnya berbagai ideologi atau pemikiran yang ada di Indonesia yang tak sejalan dengan Pancasila. Yang sesuai yang dikutip dari pidato Presiden pada hari lahir Pancasila yang mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan pemikiran, tindakan atau gerakan yang tak sejalan dengan Pancasila. Kita perlu belajar dari negara lain yang mana dihantui oleh radikalisme, terorisme, dan perang saudara. Dengan adanya Pancasila, diharapkan negara Indonesia dapat hidup rukun, gotong royong dalam memajukan negeri tercinta. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan wujudkan masyarakat internasional dalam membangun dunia yang damai, adil, makmur di tengah kemajemukan atau keberagaman. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Dio Amana Putra mengenai perbedaan dari ketiga pidato oleh Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Megawati. Oke, di sini saya akan bahas tentang perbedaan ketiga pidato dari Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu Megawati. Pada pertama yaitu Presiden Jokowi. Pada pidato Presiden Jokowi menyampaikan mengenai bahwa Indonesia punya keberagaman yang kompleks dan Indonesia perlu belajar dari pengalaman bak buruk negara lain yang dihantui oleh
radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Seluruh komponen bangsa ditugaskan memperkuat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu pidato dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pidato Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ia menyampaikan mengenai bahwa perlunya refleksi sejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar Bung Karno dan perlunya revitalitas dan akulturasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Nah, yang pidato terakhir yaitu pidato dari Ibu Presiden Megawati. Pada pidato Presiden Ibu Megawati, ia menyampaikan kembali isi dari perkataan Presiden Soekarno yang berisi Polovism, Translate, Wonderman, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk Pancasila. Dari ketiga pidato Presiden tersebut, walaupun ada sedikit perbedaan, namun mempunyai makna yang sama, yaitu Pancasila merupakan dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang terbentuk karena perjuangan rakyat dan para pahlawan Indonesia, serta peran founding father yang merumuskannya. Selain itu, juga di era globalisasi, tantangan Pancasila adalah ideologi lain seperti komunisme dan liberalisme yang termasuk ke dalam aspek kehidupan. Baiklah, slide selanjutnya mengenai kebinekaan bangsa Indonesia secara teruji akan dibacakan oleh teman kita yaitu Arianto Wijaya. Bila mana tadi negara Pancasila dihadapkan oleh tantangan di masa depan, maka saat ini Indonesia sedang diuji kebinekaannya. Menurut Irfan Maulana Juanda yang dikutip pada tanggal 17 November 2022 yang bersumber dari LMS Telkom University, ia menyatakan konsep Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan MPU Tuan Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14, di mana makna kebinekaan sesuai artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun keadaan saat ini kebinekaan tersebut sedang diuji, di mana kebinekaan dihadapkan dengan berbagai ancaman yang dapat menggerus makna bineka itu sendiri. Ancaman tersebut yaitu kurangnya rasa menghargai kemajemukan atau keberagaman yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara, kesadaran terhadap ancaman luar yang rendah karena arus globalisasi, ketidakpuasan atas ketimpangan dan tidak kemerataan hasil pembangunan, dan adanya provokasi dan intimidasi yang berdimensi. Bila tidak ada filter dalam permasalahan tersebut atau menyaring dari ancaman-ancaman tadi, dalam memahami kebinekaan Indonesia dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa, yang mana sesuai dengan isi pidato Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kebinekaan bangsa Indonesia sedang diuji karena saat ini sudah bermunculan sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila, dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong atau hoax, ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya negara kita, yaitu Indonesia. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada pembahasan kami kali ini adalah Indonesia ini merupakan negara Pancasila, yang berarti bahwa Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai panduan dan landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pancasila yang tercipta merupakan jiwa besar para founding fathers dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara. Nilai-nilai Pancasila yang ada merupakan jati diri bangsa yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Para pejuang ini bukan menciptakan, namun menggali nilai-nilai yang sudah ada. Pancasila dan kebinekaan kita merupakan hal yang penting kita jaga dari banyaknya tantangan yang mengancam seperti globalisasi yang ditakuti akan masuknya ideologi selain Pancasila serta kabar hoaks, ujaran kebencian yang dapat mengancam kebinekaan bangsa kita, serta kurangnya menghargai kemajemukan yang bersifat heterogen. Maka dari itu, kita mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memfilter informasi di era globalisasi agar meminimalisir pengaruh ideologi lain yang dapat mengancam persatuan dan ketahanan Indonesia. Baiklah teman-teman, sesi pembahasan sudah kami paparkan di depan kelas ini. Saatnya adalah tes tanya jawab. Dalam satu kelompok hanya boleh satu pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Ini untuk pertanyaan silakan kalian upload di grup kelas kita. Ya silakan upload di grup Pancasila dan kemudian utarakan kembali di kelas ini. Intinya berapa pertanyaan? Silakan. Kenalkan, nama saya Rahman Salvin dari kelompok pertama. Saya ingin bertanya, kan dalam PPT kalian kalau ada kalimat ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Nah, pertanyaan saya di sini, ideologi apa yang dimaksud di tersebut? Dan apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Baik, kami terima. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya bisa kalian tanyakan kepada kami. Itu tolong pantuin slide yang bagian resume. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizwa Sendiri dari kelompok 4. Itu di resume pada paragraf kedua ada pernyataan Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, makmur di tengah kemajemukan. Nah, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi alasan Indonesia itu dijadikan harapan dan rujukan masyarakat internasional? Kasih. Baiklah, dipersilakan untuk Nyimas untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Baiklah, saya Nyimas Purwandari dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Sesuai dijelaskan pada slide resume, dijelaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas paham dan gerakan komunisme yang dilarang terjadi di negara kita. Tolong jelaskan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah agar gerakan komunisme tersebut tidak terjadi. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia dari kelompok 7. Pertanyaannya merujuk pada pidato Presiden Jokowi tentang ancaman bangsa Indonesia terhadap kebinekaan bangsa, seperti sikap tidak toleran, ujaran kebencian, dan sebagainya. Lantas bagaimana tips terhadap kita semua, terutama generasi muda, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang rasis? Terima kasih. Silakan pada April untuk memberikan pertanyaannya kepada kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aprilia Saputri mewakili kelompok 3. Pertanyaannya itu,
Sesuai dengan isi pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa kebinekaan bangsa Indonesia sedang diuji karena saat ini sudah bermunculan sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila, dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Pertanyaannya adalah, apa sih pendapat kalian mengenai isi dari pidato Joko Widodo tersebut? Terima kasih. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya, baiklah izin bertanya kepada kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Herayanti dari kelompok 8, izin bertanya. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan atau mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Jika kalian disuruh atau ditunjuk untuk memimpin dalam mengembangkan fondasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana cara kalian agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkeindonesiaan? Dan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berkeindonesiaan? Terima kasih. Baiklah, saya Fidi Pranata dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai perbedaan ketiga pidato presiden ini. Nah, dari ketiga pidato tersebut, menurut kalian pidato presiden yang mana yang lebih menonjol kemajuannya untuk Indonesia, dan kan ada sedikit perbedaan katanya. Nah, perbedaannya itu terletak di mana? Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada sesi kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 7 terlebih dahulu ya, karena pertanyaan mereka ini ada keterkaitan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, di mana jawaban ini akan menjawab pertanyaan sekali 3, karena ketiga pertanyaan ini memiliki inti pertanyaan yang sama. Di mana pertanyaan yang pertama itu, ideologi apa yang dimaksud dengan ideologi yang berjalan di luar Pancasila, benar ya? Dan apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Dan pertanyaan ini hampir menyerupai pertanyaan 2 dan 3. Maka di situ saya akan menjawab pertanyaan ini dan akan menjawab pertanyaan 3 pertanyaan sekaligus. Di mana contoh ideologi yang berjalan di luar Pancasila itu contohnya ada terorisme, radikalisme, anarkisme, dan kapitalisme, dan banyak yang lainnya bisa kita cari di Google. Dan ideologi yang berjalan di luar Pancasila tersebut itu berdampak dapat memecah belah bangsa, yang mana simbol dari negara kita ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu dua. Dengan adanya ideologi tersebut dapat menggerus makna dari Bhinneka itu sendiri, dengan munculnya kurang toleransi antar suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Munculnya intimidasi terhadap berbagai kelompok. Itu dampaknya. Lalu dengan permasalahan tersebut, upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut, pemerintah telah menangani kasus terorisme dengan meminimalisir penyebab utama terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau counter attack, menjalankan ketentuan hukum serta melakukan kerjasama internasional dalam memberantas kasus terorisme di Indonesia. Silakan. Baik, sedikit menambahkannya bahwa untuk memberantas terorisme di Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang menyeluruh dan ditopang
didukung dengan kesadaran masyarakat dengan melihat fenomena-fenomena yang beredar di era globalisasi sekarang ini. Nah, kemudian media massa ini juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai perdamaian, menyebarluaskan informasi mengenai kesadaran bermasyarakat agar tetap bersungguh mempertahankan kebinekaan tunggal ika kita ini di era di mana ideologi lain banyak ingin menerus ideologi kita yaitu Pancasila. Sudah kelompok 4 dari perwakilan yaitu Risa Alasafitri, Indonesia Harapan Bangsa dan Rujukan Masyarakat Internasional untuk Membangun Negara Berdaulat yang Adil. Apa yang melatar belakangi yang menjadi alasan Indonesia adalah harapan dan rujukan tersebut? Karena Indonesia ini menganut ideologi Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan pengamalan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan, di mana negara berketuhanan yang Maha Esa, kita berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia, berperi kemanusiaan, kita menganut persatuan nasional, serta kita mengedepankan nilai musyawarah untuk mufakat. Jadi, mengapa Indonesia menjadi rujukan? Karena ini tadi, karena nilai-nilai Pancasila ini benar-benar sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia yang mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk dunia internasional kita bisa lebih kuat lagi karena adanya ideologi Pancasila ini. Di sini akan menjawab saudari kita yang mengatakan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Indonesia. Dan yang dimaksud itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan ini perjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan dari ringan dalam membentuk suatu kemajuan di suatu negara, yaitu Indonesia. Tapi dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan tadi harus diiringi dengan makna Pancasila supaya imbas dari kemajuan globalisasi ini tidak berdampak buruk terhadap keutuhan bangsa negara Indonesia ini. Sebab jika terlalu berlebihan maka akan menggerus makna Bhinneka Tunggal Ika itu akibat dari kemajuan teknologi dan pengetahuan tadi. Nah, dan jika kami ditunjuk untuk memimpin, untuk mengembangkan pengetahuan dalam karena pendidikan itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak SD, SMP, dan SMA. Jadi pertama-tama itu ya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan ilmu teknologi yang bersifat keindonesiaan. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita di era globalisasi ini. Dan juga cara untuk meningkatkannya itu ialah di mana seperti yang saya katakan tadi, kita mengaktifkan pembelajaran tentang bahasa Indonesia, tentang ilmu Pancasila, tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai sekolah maupun pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan mata kuliah Pancasila, bahasa Indonesia maupun pendidikan kewarganegaraan harus diwajibkan untuk ada di setiap pendidikan. Untuk kemajuan pengetahuan dan teknologi tadi harus ada filter. Tidak semata-mata kita mengikuti kemajuan globalisasi, karena kemajuan globalisasi itu ada dampak buruk. Tidak semua kemajuan globalisasi itu berdampak positif pada kebutuhan suatu bangsa. Maka dari itu, dengan adanya ideologi Pancasila, maka Pancasila itu perlu ideologi yang terbuka. Seperti yang kami paparkan tadi, jika ideologi tertutup maka merugi kemerdekaan. Kita tidak bisa berdiam pada satu titik, tidak menerima kemajuan globalisasi. Tapi dengan Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diberikan oleh Vini Pranata, saya akan menjawab. Perbedaan dari ketiga pidato tersebut itu hanya terletak pada penyampaian saja.
pidato Jokowi dia menyampaikan bahwa Indonesia ini punya keberagaman yang kompleks dan di sana itu terdapat tantangan dari kebinekaan itu sendiri, yaitu ideologi lain selain Pancasila. Yang kedua itu pidato SBY dia lebih menekankan bahwa perlunya refleksi kesejarahan. Maksudnya adalah kita mengurus kembali kesejarahan pada saat perumusan Pancasila. Kemudian untuk mengingat kembali Gagasan Cemerlang, pemikiran Bung Karno dan perlunya revitalisasi dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara ideologi Indonesia. Nah, jadi menurut SBY ini dia berpendapat bahwa perlunya kita mengurus lagi nilai-nilai yang sudah ada pada nilai kesejarahan pada saat perumusan Pancasila, dan perlunya kita menerapkan kembali pada zaman sekarang ini kita disebut dengan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Kemudian pidato Megawati ini dia hanya menjelaskan kembali perkataan dari Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa berisi filosofi Groundsley, fundament, filsafat pikiran sedalam-dalamnya untuk Pancasila. Yang dimana filosofi Groundsley ini ialah dasar filosofi yang di atasnya itu terdiri atas bangunan negara kita Indonesia yang berdaulat. Kemudian filosofi Groundsley ini memiliki makna bangsa Indonesia ini memiliki karakter khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa negara lain. Nah, walaupun ada perbedaannya ya ini, di sini hanya menyimpulkan satu inti saja, yaitu Indonesia ini walaupun banyak perbedaannya, kita semuanya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu dua. Dan Pancasila ini merupakan kehidupan kebangsaan Indonesia. Dari tiga pidato tersebut, mereka mengutarakan tantangannya, yaitu ialah tantangannya Pancasila pada saat ini adalah era globalisasi. Jadi globalisasi saat ini bisa mengancam ideologi kita, di mana globalisasi memiliki pengaruh yang buruk yang untuk tantangan Pancasila dan kebinekaan kita, di mana globalisasi ini mencakup pengaruh budaya-budaya asing yang masuk, pengaruh-pengaruh ideologi lain yang masuk. Nah, hal itu bisa mengancam stabilitas keamanan ketahanan satu Indonesia, karena masuknya globalisasi bisa membuat masyarakat itu salah paham karena banyaknya ujaran kebencian yang masuk yang mengatasnamakan ideologi lain selain Pancasila. Pada intinya perbedaan dari ketiga pidato tersebut hanya pada kalimat penyampaian, tapi memiliki makna yang sama, yaitu untuk kemajuan negara Indonesia dan mempererat kebinekaan ini berbeda-beda tetapi tetap satu, untuk mempertiga perpecahan di bangsa Indonesia sendiri. Juga menjelaskan bahwa ideologi Pancasila itu harus dipandang secara terbuka, tidak tertutup. Karena jika ideologi tertutup, maka ideologi Pancasila ini akan menuju kemandirian atau berdiam pada satu titik. Dengan adanya ideologi Pancasila yang terbuka, bukan berarti kita mengubah makna dari Pancasila tersebut, melainkan mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari April, yaitu tentang apa pendapat kalian mengenai isi dari pidato Presiden Joko Widodo. Nah, menurut kami pidato dari Presiden Joko Widodo itu adalah isinya mengenai yaitu keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, di situ berisi tentang terorisme, radikalisme yang sudah terjadi di negara-negara lain. Di situ kita harus belajar pengalaman buruk yang dialami oleh negara lain, dan negara Indonesia harus
berpegang teguh kepada negara Pancasila. Menurut pendapat kami, pidato Jokowi ini benar-benar pidato yang sudah kompleks, di mana dia menceritakan dari keberagaman Indonesia, bagaimana cara kita mempertahankan kebinekaan kita ini, bagaimana cara mempertahankan Pancasila di era tantangan globalisasi, di era tantangan di mana banyak masuknya ideologi-ideologi lain selain Pancasila. Jadi pidato Jokowi ini benar-benar bisa mendongkrak semangat anak Indonesia itu untuk lebih bersatu lagi, membangun bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, pertanyaan sudah kami jawab semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup acara presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.